Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan menghendaki belas kasihan. Inilah sampan bersama saya, Pater Doni Kevi, SVD. Sampan kembali menyapa Anda, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun saat ini Anda berada. Kita melakukan banyak hal dalam hidup. Kini saatnya Tuhan bertanya kepada kita, kira-kira apa dasar kita melakukan banyak hal dalam hidup? Suatu pernyataan yang sebenarnya sangat penting dalam hidup, karena arti dari suatu tindakan atau pekerjaan itu bukan pertama-tama pada hasilnya, tetapi terletak pada motivasinya. Walaupun kita melakukan banyak hal dalam hidup, namun jika motivasinya tidak benar, maka sehebat apapun apa yang kita lakukan, rasa-rasanya kurang bermakna. Tuhan mengajak kita untuk sadar bahwa motivasi dari suatu tindakan dasarnya seharusnya adalah karena belas kasihan. Karena Tuhan menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Yesus sedang makan bersama Matius di rumah cukai, banyak orang Farisi menjadikan hal itu sebagai persoalan. Karena bagi mereka, orang berdosa atau yang dianggap berdosa oleh mereka harus dijauhi dalam relasi sosial. Orang-orang Farisi memang banyak berdoa, banyak memberi persembahan atau sedekah, dan hal itu dianggapnya sebagai ukuran kesucian, kepantasan, dan ukuran keselamatan mereka. Lebih ekstrim lagi, mereka menjauhi orang-orang yang tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan atau menganggap mereka adalah orang yang kurang pantas. Bagi mereka, banyak berdoa dan banyak memberi persembahan adalah ukuran seseorang pantas dan layak di hadapan Tuhan. Namun sesungguhnya melalui peristiwa ini, Yesus mau menyadarkan mereka juga, kita semua, bahwa apa artinya kita banyak berdoa, kita banyak memberi derma, namun kita masa bodoh dan mengabaikan belas kasihan, dalam arti mengabaikan kebutuhan-kebutuhan konkret sesama yang menderita di depan kita. Yesus menegaskan bahwa Allah berkenan kepada belas kasihan, bukan pada persembahan. Kita boleh-boleh saja melakukan banyak hal hebat di dalam kehidupan kita, namun motivasi harus benar. Apakah karena atas dasar belas kasihan, ataukah hanya sekedar pameran publik atau pencitraan? Semua kita pasti ada kerinduan untuk melakukan banyak hal dalam hidup,
dan ada rasa bangga ketika hal itu diketahui dan dipuji oleh banyak orang. Akan tetapi Yesus memberikan kita jalan yang benar, bahwa semua hal baik yang kita berikan dan lakukan, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dalam hubungan dengan sesama, dasarnya semestinya adalah belas kasihan. Setidak-tidaknya kita diajak untuk mengekang segala keinginan manusiawi yang sering menguasai kita, yaitu mencari pujian untuk diri kita sendiri. Kita membutuhkan suatu perubahan mental, yakni melakukan sesuatu atas dasar kita mau membantu dan menolong orang-orang dan memberi tempat bagi mereka yang terbuang dan terasing dalam kehidupan kita. Itulah motivasi yang benar yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, saya pernah diajarkan oleh seorang guru agama di suatu desa waktu saya masih frater. Ia mengatakan begini, "Frater, saya ketika memberi kolekte, saya selalu berdoa begini, Tuhan, semoga persembahan saya yang tidak seberapa ini bisa berguna bagi sesama di Afrika atau sesama yang membutuhkan." Secara sederhana Tuhan sedang mengajarkan saya bahwa ternyata dalam hal ibadah seperti memberi kolekte pun niatnya adalah untuk kebaikan dan membantu orang lain. Dasarnya adalah belas kasihan, bukan semata-mata persembahan. Semoga dunia kita makin baik karena semua orang memiliki motivasi yang benar dalam setiap tindakan, yaitu belas kasihan, bukan mencari pujian. Jika karena belas kasihan maka orang besar dan kecil itu, maka besar atau kecil itu bukan ukuran, tetapi niat agar sesama kita bisa tertolong atau terbantu dalam hidupnya. Tuhan pasti akan memberkati orang-orang yang berniat baik, sebagaimana Abraham diberkati dalam segala hal sepanjang hidupnya, karena niatnya selalu baik, memuliakan Tuhan dan juga membantu orang-orang yang menderita di depannya. Tuhan memberkati kita semua.